Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Dwi Kedi Putra di Cuko, cerita untuk kaula muda. Wow, hari ini kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya. Gimana kabarnya teman-teman ya? Hari ini kita akan berbincang lagi ya. Ini langsung disambut ya obrolan ini dengan salah satu narasumber yang masih muda banget ya, cantik, pintar ya, yang baru saja memenangkan salah satu ajang pageant di Sumatera Selatan, yaitu Miss Beauty Remaja Sumatera Selatan tahun 2026. Langsung aja kita sambut Kirana Putri Eriana. Hai Kirana. Halo Halo pemirsa TVRI, saya Kirana Putri Eriani sebagai narasumber pada hari ini tanggal 7 April 2026. Oke. Wow, Kirana, ini luar biasa semangatnya, cantik, ya masih muda banget. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum live kayaknya umur kita cuma beda 2 tahun kayaknya. Kirana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wow. Boleh dijelasin nggak sih ini datang dengan mahkota yang sangat cantik dan juga dengan selempang ya, itu ada Miss Beauty Sumsel 2026. Kirana boleh di spill nggak sih? Weh, pas anak muda banget boleh di spill nggak sih? Sebenarnya Miss Beauty Remaja itu pageant yang seperti apa Kirana? Pageantnya itu kayak tentang kecantikan gitu, bisa ngenali budaya yang ada di Palembang dan wisata yang ada di Palembang. Oke, nah lalu untuk pageant Miss Beauty Remaja ini, apakah ini pageant yang baru ada atau memang sudah ada sebelumnya? Kalau buat ajang Miss Beauty Sumatera Selatan ini kan memang udah ada dari lama, tapi kalau buat yang remaja sama cilik ini baru ada gitu. Selama ini berarti adanya Miss Beauty? Iya. Untuk yang di Sumsel? Iya benar. Terus ini ada lagi nih pageant baru turunannya ya gini ya, untuk yang cilik sama remaja. Yang remaja. Berarti kalau remaja kayak saya boleh ikut nggak sih remaja? Masih masuk kriteria nggak sih karena kriterianya usia berapa kalau untuk remaja? Mulai dari waktu itu dari umur 14 sampai 17. Tuh ya. Benar kan pemirsa, ini masih muda banget ya, berarti umur ini kisaran dari 14 sampai 17 tahun umurnya. Sudah menggunakan mahkota dari Miss Beauty Remaja. Kirana, tadi kan ini karena bercerita bahwasanya Miss Beauty ini sudah ada sebelum-sebelumnya kalau Miss Beauty. Nah di tahun 2026 berarti ya baru ada Miss Beauty Remaja. Nah pertanyaannya, kenapa Kirana tertarik untuk masuk untuk mengikuti ajang pageant Miss Beauty Remaja ini Kirana? Karena awalnya saya melihat ajang Miss Beauty ini, saya kan baru pertama kali ikut. Jadi saya kayak lihat-lihat informasi di Instagram tuh ada pendaftaran Miss Beauty. Jadi saya kayak saya mau ikut supaya saya tuh bisa ningkati kepercayaan diri saya. Terus saya bisa mengubah penampilan saya menjadi lebih yang baik lagi, bisa berbuat menyadarkan remaja-remaja yang ada di Palembang akan kita mengikuti kontes kecantikan ini supaya kita tuh bisa lebih disiplin lagi, bertanggung jawab, terus juga yang namanya tuh nggak takut kalau bicara di depan banyak orang gitu kan, bisa melatih public speaking kita juga. Nah jadi Kirana ikut ini nih karena buat melatih public speaking biar Kirana tuh berani bicara di depan banyak orang. Contohnya kayak gini nih Kak, yang lagi podcast di sini ya di TVRI. Wah berarti berawal dari awal iseng-iseng buka Instagram nih ya, berarti bener. Ya untuk tiba-tiba muncul nih ada pageant Miss Beauty Remaja. Nah tadi yang mendorong Kirana untuk kayaknya aku coba daftar deh, coba ikut deh gitu. Itu apa yang dorongan terkuatnya apa Kirana untuk mendaftarkan diri ini? Dorongannya tuh kayak supaya Kirana tuh bisa ningkatin public speaking, terus berani di dalam dunia pageant gitu, terus kayak di depan kamera biar Kirana tuh lebih pede gitu kan.
nggak takut-takut gitu. Dan yang wahnya lagi, yang surprise-nya lagi ini adalah ajang pageant perdana yang Kirana ikuti gitu ya. Iya, benar. Nah, sebelumnya Kirana sudah tahu belum sebenarnya pageant ini oh nanti bakal kayak gini atau ketika ngelihat postingan tadi Kirana baru oh, kayaknya aku harus belajar nih dunia pageant itu seperti ini. Itu gimana Kirana? Tuh awalnya Kirana belum tahu sih sampai sejauh ini. Jadi Mm. Kirana kayak pengen ikut aja deh, kayak gimana ya dunia pageant itu kan. Jadi Kirana kayak iseng-iseng dulu ikut, kayak biar nambah pengalaman Kirana aja gitu. Jadi Kirana belum tahu semua. Belum, jadi ya masih ini banget ya, masih Iya. nol banget tentang pageant gitu ya. Bener-bener. Berarti dengan keteguhan hati tadi ya, ingin berdampak tadi ya, ingin belajar kepercayaan diri, ingin mengasah public speakingnya, jadi bisa tahu ya, oh dunia pageant seperti ini Iya. gitu ya. Nah lalu Kirana, BTW ini ya pemirsa ya, Kirana ini masih kelas 10 SMA loh ya, masih kelas 1 SMA ya. Iya, bener. Tuh masih kelas 1 SMA udah berani daftar ke pageant. Ini respon orang tua seperti apa? Apalagi ini kan biasanya kan kalau masih kelas 1 SMA ini kan udahlah nanti lu fokus dulu deh untuk Iya. pendidikan, belajarnya gimana. Karena pasti kan ketika Kirana memutuskan ikut pageant ini kan pasti kan terganggu ya waktu Iya. sekolahnya. Kayak hari ini aja nih bolos nih ya. Ini Bapak Ibu guru ya dibolos nih. Siswanya satu. Nah, itu gimana dari respon orang tua ketika Kirana mau mendaftar ini? Kalau awal-awal Kirana daftar Miss Beauty Sumatera Selatan ini bilang dulu sama mama kan, minta izin gitu. Tapi kalau mama boleh, kayak ya udah ikut aja gitu biar nambah pengalaman, biar berani kan tampil-tampil di depan banyak orang gitu. Terus kalau awalnya kalau sama papa tuh Agak strict berarti iya, Mama ya? kayak belum diizinin gitu kan, kayak buat apa sih ikut-ikut ajang-ajang gitu kan, mending fokus sekolah aja kan Nah, nanti. tuh kan. Oke. Ya, terus Kirana tuh kayak, aduh gimana ya, Kirana tuh pengen banget ikut ajang-ajang gini kan, jadi Kirana tuh ya udahlah mau gimana lagi kan, Kirana daftar-daftar aja gitu kan. Pas waktu itu disuruh buat video-video kayak video bakat, terus promosiin wisata yang ada di Palembang, terus Kirana buat itu semua sampai Kirana tuh pulang jam sampai malam, telat ya, iya pulang telat ya. sampai malam banget gitu Oke. kan. Terus kayak papa tuh bilang, lah ngapain sih ikut-ikut ajang gini kan, kayak nyapek, kayak bikin capek gitu kan, Iya. kayak besokannya kan mau sekolah kan. Terus Kirana tuh pulangnya malam terus gitu kan, kayak nanti kalau ada tugas sekolah gimana kan Iya. gitu. Jadi Kirana tuh kayak ya udahlah mau gimana lagi kan. Terus Kirana tuh pengen banget, Kirana bilang kan kayak ya udah sih Pak, Kirana tuh pengen banget ikut ini, kayak bisa ningkati diri Kirana kayak lebih disiplin lagi, terus bisa percaya diri gitu kan. Jadi Kirana ikut-ikut aja. Awalnya tuh papa memang nggak setuju Kak. Nggak mau gitu. ngizin, Iya, tetap nggak tidak mau. mau Iya, nggak mengizinkan mau. dia. Jadi Kirana tuh terus berbuat kayak terus ngikutin ilustrasi aja yang kayak disuruh Miss Beauty gitu kan Kak. Jadi perlahan-lahan papa tuh kayak setuju gitu kan. Wis. Nah, tuh, jadi walaupun tidak awalnya ya kayaknya kesulitan mendapatkan izin ya dari Iya. papa, tetapi pemirsa ini Kirana ini luar biasa hebat membuktikan keteguhannya. Pulang-pulang setelah pageant ini mendapatkan menjadi winner ya dari Miss Beauty Remaja. Yang mau tanyain respon papa gimana ketika awalnya nggak boleh terus menang gitu, jadi winner. Gimana respon papa Kirana? Ini kan kalau buat acaranya kan pulangnya malam, jadi pas dapet ini Kirana simpen di dalam lemari kan penghargaannya. Terus besok pagi mama bilang Kirana menang, terus papa bilang menang apa gitu. Oke. Terus mama Kirana tuh shock, lah kok nggak tahu sih, kan Kirana menang Miss Beauty Sumatera Selatan jadi winner. Terus papa baru tahu pas di situ, kayak shock, hah kok lah gitu katanya. Oh berarti pas malam grand final papa nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Oh besok paginya berarti shock ya, bangga ya berarti Iya. papa ya dengan Kirana. Oke, Kirana itu cerita dari orang tua ya. Iya. Jika tadi Kirana sempat cerita juga ini ya Kirana berasal dari latar belakang keluarga Iya, yang benar. ini ya ternyata. Boleh di-spill nggak sih Kirana ini gimana sih? Boleh. Latar belakangnya Kirana bisa membanggakan orang tua tuh gimana? Kalau buat kerjaan orang tua mungkin ya Kak,
kalau mama cuman ibu rumah tangga, terus kalau papa itu cuman Gojek online. Oke. Jadi awalnya Kirana ikut pageant ini kan kayak ngerasa aduh banyak banget saingannya kan. Terus kayak Kirana tuh bukan terlahir di apa namanya, kayak keluarga yang terlalu itu banget ya kak ya. Kirana mikir banyak banget saingannya, Kirana mungkin nggak bisa kayak dapetin gelar Miss Beauty gitu kan kak, soalnya kan banyak banget saingannya kan, kayak orang-orang yang mungkin lebih tinggi dari Kirana kan gitu. Jadi Kirana kayak awal-awalnya gitu tetap terus percaya diri, kayak apa namanya, Kirana tuh selalu nenangin diri Kirana sendiri kayak kamu tuh nggak usah takut gitu kan, banyak orang yang kayak kamu tuh sukses gitu kan ke depannya. Jadi Kirana tuh kayak nekat, terus nggak berhenti di tengah-tengah perjalanan. Kirana terus latihan, terus belajar kan buat ajang-ajang Miss Beauty ini kan. Pas mau grand final, Kirana tuh banyak orang yang mungkin nggak terlalu serius ya kak belajarnya. Jadi Kirana kayak mikir, kayaknya Kirana harus serius deh supaya Kirana tuh bisa jadi winner gitu kan. Soalnya pas awal-awal Kirana ikut ini, Kirana tuh pengen banget jadi winner. Pas disuruh latihan catwalk, Kirana tuh hampir nggak percaya diri, kayak melihat penampilan orang tuh bagus-bagus banget. Terus pas di grand final, Kirana lihat kayak wah bagus banget gaun-gaun orang gitu kan kak, sedangkan gaun yang Kirana pakai itu nggak semahal gaun yang mereka pakai gitu. Jadi Kirana tuh kayak mau putus asa, tapi Kirana mikir kayaknya kalau masalah gaun ini nih mungkin nggak terlibat ya kak, kalau buat mau jadi winner kan nggak mendukung juga kan kak. Terus Kirana bilang sama kakak-kakak tingkatnya, kak gimana sih kalau misalnya Kirana kepilih jadi winner, tapi Kirana tuh penampilan Kirana kan belum bagus, bisa nggak sih Kirana jadi winner? Terus ada yang bilang kalau buat penampilan fisik atau apa gitu nggak mendukung kita jadi winner atau enggak. Jadi pas di situ Kirana terus maju dan Kirana terus bangga sama pakaian yang Kirana pakai. Terus pas awal ditanya-tanya itu Kirana kan masih gugup. Jadi pas di tengah perjalanan itu udah nyampein sebuah pidato, Kirana tuh kayak aduh apa yang harus disampaikan, karena Kirana baru pertama kali kan ikut ajang ini, jadi Kirana tuh bingung apa yang harus disampaikan. Jadi yang Kirana ada di pikiran Kirana tuh kan sekarang Kirana ikut ajang Miss Beauty, jadi Kirana ambil beauty-nya kak. Jadi kayak apa sih itu kecantikan, terus Kirana jelasin yang Kirana tahu aja kan, kecantikan itu adalah segala sesuatu yang kita punya di dalam diri Kirana sendiri kan. Kayak apa sih yang kita punya itu, kayak misalnya kecantikan itu tuh tidak dilihat dari penampilan atau dari kecantikan kita, tapi kecantikan itu bisa dilihat dari dalam diri kita, kayak misalnya attitude kita, senyuman yang tulus, terus membantu orang lain, itu juga bisa dikatakan dengan kecantikan. Kecantikan itu tidak hanya dilihat dari keterampilan. Kirana bilang itu di pas malam grand final. Speech ya, pas iya speech final ya. Iya benar. Terus Kirana sampein aja yang ada di pikiran Kirana. Terus kayak pas selesai nyampein pidato, Kirana langsung kayak mau nangis gitu kak. Soalnya tuh pidato yang ada di pikiran Kirana sendiri tanpa gitu. Prepare nulis enggak gitu. Bener. Soalnya Kirana nggak tahu bakal jadi masuk top 6 gitu kan kemarin. Terus Kirana juga masuk top 3 gitu. Oh wow. Oh ini berarti memang suatu perjalanan inspiratif dari sosok Kirana ya. Berarti diawali dari apa ya tadi, orang tua yang tidak mengizinkan, dari ayah tidak mengizinkan, bener. Dan juga di tengah perjalanan Kirana sempat down ya, sempat insecure gitu ya, dengan apa, melihat dengan teman-teman yang lain ya, mungkin dari looks-nya, dari gown-nya, tadi dari yang lainnya. Tapi Kirana bisa membuktikan itu loh ya, menjadi winner Kirana. Gimana perasaan Kirana ketika pada saat malam grand final itu Kirana dinobatkan menjadi winner dari Miss Beauty remaja ini Kirana? Awalnya Kirana sempet kurang percaya diri sih kak, karena pidato yang Kirana sampein itu kayak
belum puas gitu kan Kak, kayak sekali yang didapetin aja gitu kan, tanpa persiapan. Terus pas pengumuman, Kirana kayak, aduh gimana ya nanti kalau nggak jadi winner, pasti sakit banget sih Kak. Oke. Terus pas pemilihan winner adalah Kirana sama teman Kirana, terus tinggal kita berdua gitu kan, kayak siapa yang dapetin gelar winner nantinya. Terus Kirana diam kayak, aduh siapa yang bakal dapet winner. Kirana udah mau nangis itu Kak, udah mau nangis dan aduh gimana ya, udah gemeter banget. Terus pas mahkotanya diarahin ke Kirana langsung senyum, langsung mau nangis gitu Kak, kayak bangga pada diri Kirana sendiri, walaupun Kirana pas di tengah perjalanan sempet insecure duluan, pernah mikir kalau Kirana tuh nggak bakal dapetin winner, tapi hasil kerja keras yang Kirana laluin, Kirana bisa menjadi winner sampai saat ini. Wih, keren. Ih, bangga deh dengar cerita dari Kirana ya. Kirana yang menarik, terlepas dari Kirana menjadi winner ya, dengan apa deg-degannya, ketegangannya ya, terus terharunya Kirana ya ketika menjadi winner. Yang ingin agak tanyakan adalah Kirana ini kan menjadi winner nih tidak semata-mata cuman karena speech Kirana tadi, tidak semata-mata karena looks ya atau beauty yang tadi Kirana ibaratnya beauty-nya gitu ya. Tetapi kan di balik dunia pageant ini ya ada hal-hal lain nih yang mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Di situ ada namanya bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita, bagaimana kita melatih public speaking kita, mental kita, bahkan ada yang pakai heels pun itu sampai ada latihannya kan, pakai heelsnya kan, karena banyak juga pageant yang pakai heels tinggi kan, karena 15 sentian mungkin ya, 12-15 senti kan jatuh gitu, terus cara jalannya gimana, terus cara melambai tangannya gimana, mungkin dipelajari cara duduknya gimana gitu kan. Nah ini kan Kirana ini kan tidak kursus ya, tidak les sebelumnya kan ya. Benar. Ini gimana Kirana untuk mensiasati Kirana bisa untuk belajar ini semua? Mungkin pas sebelum grand final itu kan ada karantina. Karantina itu fokus buat ngelatih kita, kayak mulai dari catwalknya, terus dari penampilannya, terus cara berbicaranya itu bakal dilatih. Terus awalnya yang Kirana nggak bisa pakai heels jadi bisa gitu. Awalnya Kirana nggak suka pakai heels, jadi Kirana tuh terus belajar juga di rumah, buat persiapan grand final. Terus Kirana belajar catwalk di rumah juga, dan Kirana juga sempat pas sebelum grand final itu ada pembelajarannya, kayak pembelajaran misal Kirana jadi winner gitu, itu bakal gitu ya? bakal dites gitu, bakal dites, terus juga sampein pidato, tapi pidatonya yang bukan kita sampein pas di grand final gitu, buat ngecoba-coba kita aja gitu ya kan, latihannya. Terus juga kalau buat public speaking mungkin Kirana memang belum bisa banget, mungkin karena banyak berinteraksi sama temen, mungkin lumayan meningkat public speaking Kirana kan. Terus buat kalau sebelum grand final itu kan ada kayak ngevote gitu ya kan Kak, ngevote, terus apa lagi ya, intinya kalau yang kita karantina itu bakal dinilai semua, bakal dinilai, jadi itu bisa buat nambahin poin kita gitu buat di acara grand final nanti. Dari sekian banyak latihan ya, dari sekian banyak, pasti kan sebelum karantina ini kan pasti kan Kirana sudah mempersiapkan juga ya, di rumah mungkin buka dari media sosial ya, gimana cara catwalk misalnya, gimana cara speech misalnya, gimana cara manner untuk duduk gitu ya, table manner dan lain-lain. Apa yang paling sulit Kirana pelajari? Mungkin kalau yang dipelajari catwalk juga, public speaking. Kayaknya itu aja sih Kak. Oke. Jadi gimana Kirana mensiasati bisa public speakingnya bisa bagus gitu ya pada saat speech, terus meningkatkan mental Kirana gimana? Karena ini kan nggak main-main ya ketika kita mempersiapkan untuk pageant dalam dunia pageant, dan juga di dalam grand final ini kan dia ditonton oleh
ratusan orang gitu ya, mungkin dari media juga, semua mata tertuju dengan Kirana gitu kan. Nah itu hal apa yang Kirana lakukan? Mungkin ada tips-tipsnya nih, mungkin kalau nanti kakak ingin ikut pageant gitu ya, bisa belajar nih ya tipsnya mau ikut pageant. Kalau buat ningkat public speaking, Kirana pas sebelum grand final juga sempat belajar di media sosial, khususnya di TikTok. Oke, ini anak TikTok banget nih, Gen Z nih. Terus pas sebelum itu Kirana juga cari-cari bagaimana sih cara catwalk yang bagus gitu kan. Terus gimana sih cara kita tuh bisa muter di atas panggung biar nggak jatuh gitu kan. Terus sampai Kirana tuh sehari itu sampai malam Kirana tuh terus belajar public speaking di TikTok itu kan. Terus Kirana kayak masih belibet gitu kan Kak, kayak takut gitu. Pada akhirnya Kirana terus belajar sampai Kirana belajar juga di sekolah, di jam istirahat. Soalnya kan Kirana nih suka yapping kan. Sampai teman Kirana bilang, Kirana nih kok yapping mulu sih. Terus dengan yapping itu mungkin Kirana bisa ningkatin public speaking. Iya. Jadi kayak setiap hari tuh selalu ngobrol sama teman supaya public speaking ini meningkat gitu. Oke, berarti belajar dengan teman-teman Kirana ya. Oke, Kirana setelah menjadi winner, tadi kan yang menarik juga Kirana tadi kan membawa budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Palembang gitu ya. Nah itu boleh di-spill nggak? Ini apa kebudayaan apa yang Kirana angkat dan juga pariwisata yang seperti apa nih yang kemarin Kirana promosikan? Kalau buat Kirana yang promosiin kemarin, Kirana datang ke Rumah Limas. Rumah Limas, terus Kirana pakai juga baju kayak baju songket gitu kan, pakai pakaian adat Palembang. Terus Kirana lihat-liatin semua yang ada di dalam Rumah Limas, khususnya ada juga songket, terus banyak sekali peninggalan yang ada di Rumah Limas. Terus juga Kirana buat video catwalk juga di depan Rumah Limas, dan Kirana lihat bangunan-bangunannya yang indah gitu kan. Terus banyak sekali yang ada di dalamnya dan itu banyak sekali unsur-unsurnya. Soalnya itu peninggalan yang udah lama banget ya Kak. Kirana sempat videoin dan sambil Kirana jelaskan biodata Kirana yang ada di Sumatera Selatan juga. Kirana videoin di Museum Mahmud Badarudin II juga. Kirana juga buat catwalk juga di sana. Berarti memang memperkenalkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Palembang ya. Nah, Kirana setelah menjadi winner kemarin ya, menjadi winner Miss Beauty Remaja 2026. Oke. Ini kan pasti ada kelanjutannya nih. Iya. Ya. Berarti akan ke nasional dong. Iya Kak. Akan membawa bangga ya nama Sumatera Selatan ke nasional. Ini kalau boleh di-spill kapan kira-kira ke nasionalnya Kirana? Kalau buat ke nasional itu bulan 8. Bulan 8. Oke, berarti masih ada sekitar ya 3-4 bulan lagi lah ya untuk persiapan ya Kirana. Kirana yang paling berat persiapannya apa sebelum nanti berangkat? Persiapannya paling buat bajunya, terus juga make up mungkin, terus Kirana juga public speaking sih. Soalnya kalau di nasional pasti bakal ditanya-tanya juga kan. Terus mungkin buat mental juga cara Kirana catwalk juga gitu. Berarti diasah lagi ya, masih ada sisa waktu 3 sampai 4 bulan ini ya Kirana ya. Nih pemirsa, kita doakan ya, semoga nanti Kirana bisa membawa bangga Sumatera Selatan ya ke kancah nasional melalui ajang pageant, berarti Miss Beauty Remaja Indonesia berarti nanti ya. Wah, ini kita doakan ya minimal 3 besar nih nanti ya. Amin. Pokoknya nanti kalau udah ke Jakarta 3 besar, balik lagi ke sini nanti ya, kita ngobrol lagi ya, cerita pengalaman di sana gimana. Jadi berarti nanti dari nasional itu berarti berapa orang biasanya? Kalau ke nasional buat yang di Sumsel. Nah, yang nanti untuk yang di nasional dari seluruh provinsi kah biasanya atau gimana? Biasanya iya sih Kak. Soalnya kalau buat beberapa orang itu Kirana belum tahu. Belum dikasih tahu sih. Belum tahu ya. Kalau dari Sumsel yang berangkat? Cuman Kirana. Wis. Tambah berat nih ya, yang dipikul ya. Yang dibawa.
Ya Kirana, berarti masih ada waktu 3-4 bulan Iya. harus mempersiapkan semuanya ya Kirana ya, mentalnya, Iya, benar. public speakingnya, catwalknya, Iya. ya, kepercayaan dirinya tadi kayaknya kalau Iya. percaya diri kayaknya sudah oke nih Kirana nih ya, tinggal yang apa yang untuk memperhalusnya seperti apa Iya, gitu. benar. Ya Kirana terakhir, sebagai winner Miss Beauty Remaja Sumsel 2026, Kirana apakah ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, untuk yang nonton ataupun untuk pemirsa yang gara-gara nonton Kirana mungkin ada anaknya atau ponakannya atau yang dirinya sendiri, ih kayaknya keren deh kayak Kak Kirana, jadi apa Miss Beauty Sumsel gitu yang jadi penerusnya Kak Kirana nih. Nah itu mungkin gimana dari Kirana untuk memberikan pesan ataupun tips untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan? Baiklah. Kalau menurut saya yang ingin saya sampaikan itu mungkin tentang pengalaman saya ya, kayak mengikuti ajang Miss Beauty Sumatera Selatan. Mungkin banyak sekali anak-anak remaja zaman sekarang yang kurang percaya diri untuk mengikuti ajang-ajang seperti yang saya ikutin ini. Mungkin saya ada orang terdekat yang pengen banget ikut kayak ajang-ajang yang saya ikutin ini kan Kak. Tapi udah saya suruh ikut, tapi dia tuh nggak mau gitu. Kayak aku nggak percaya diri gitu, aku nggak mau deh, banyak banget saingannya. Jadi buat anak-anak remaja zaman sekarang, ajang-ajang ini nggak terlalu dilihat dari kecantikannya gitu ya kan Kak. Soalnya yang Kirana tahu, kecantikan itu tidak selalu menjamin kesuksesan kita gitu. Apalagi buat latar belakang kita itu nggak menjamin sama sekali. Okay. Terus buat anak-anak remaja zaman sekarang, kalau mendengar kata cantik, yang ada di pikiran kalian itu mungkin cantik hanya penampilan, terus Looks penampilan, ya? iya looks gitu. Terus apa lagi ya? Kayak mungkin kecantikan yang banyak orang gitu ya kan Kak. Mungkin sekarang di media sosial banyak sekali yang mengikuti standar orang-orang lainnya kan Kak. Kayak harus Standar banget gitu. TikTok gitu ya. Iya, harus Standar banget gambar. kayak menampilkan standar perempuan gitu kan Kak, supaya anak-anak remaja zaman sekarang tuh harus mengikuti standar tersebut. Tapi bagi saya, kecantikan itu tidak hanya dilihat dari penampilan. Kecantikan itu bisa dilihat, tapi nggak semestinya cantik itu selalu terlihat dalam penampilan. Cantik itu juga ada di dalam diri kita sendiri, seperti ya hati yang tulus, beretitude, dan cara kita membantu orang lain itu juga bisa disebut sebagai kecantikan. Jadi untuk ajang-ajang yang ingin kalian ikutin itu tidak semestinya tuh kita harus cantik. Cantik itu bukan segalanya. Terus juga saya ingin menyadarkan anak-anak remaja zaman sekarang buat mungkin yang pergaulan bebas ya kan Kak. Bagi saya itu tuh kita harus lebih meningkatkan diri kita sendiri untuk mempromosikan ajang-ajang yang ada di Sumatera Selatan supaya anak-anak remaja zaman sekarang tuh mengikuti ajang-ajang tersebut. Tidak seperti mengikuti pergaulan-pergaulan zaman sekarang kan Kak. Oke. Karena melalui ajang pageant ini bisa membuat kita lebih bermakna. Iya, ya. benar. Kirana seperti itu ya mungkin Iya, ya. iya. Oke. Tuh jadi ya pemirsa tuh kata Kirana yang mau ikut ajang kecantikan pageant dalam hal ini mungkin Miss Beauty Remaja, ikut aja ya, nggak usah insecure ya. Iya, Kirana ya. benar. Nggak usah malu, nggak usah minder, ikut aja, fokus, percaya diri, insya Allah bisa menjadi seperti Kirana, menjadi winner Miss Beauty Sumsel 2026. Kirana terima kasih banyak udah ngobrol di podcast Cuko ya. Saya dan ke pemirsa TVRI Sumatera Selatan mendoakan semoga Kirana lancar di ajang nasionalnya, semoga membawa mahkota Miss Beauty Remaja Indonesia Amin. ke Sumatera Selatan ya. Oke, Kirana terima kasih banyak. Juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko. Kita jumpa di minggu depan. Saya Dwiki Adi Putra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan.